Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngebahas tentang koin fake atau koin kuno, yang dimana koin ini adalah berupa koin 2,5 gulden. Karena saya ngelihat di kolom komen yang ada di channel penggemar uang kuno, banyak mempertanyakan tentang bagaimana sih cara melihat koin asli sama yang palsu. Dan kebetulan ini salah satunya sebagai jadi contoh lagi adalah koin 2,5 gulden yang bergambar King William, dan ini memang keren ya guys. Ini koinnya, kita lihat kan biar jelas. Kita jelas dong. Oh, fokusnya lama. Nah ini dia guys, koin William, King William. Nah ini biar keren. Ini dia guys, jadi ini disepuh sama perak ya. Ini disepuh perak. Kalian perhatikan, bahannya dari perunggu merah, ini tembaga ya, tembaga yang merah ya kayak ini. Jadi ini koin ini kalau secara kasat mata, kalau dia masih dalam utuh di apa ya, disepuh ini koin ini saya yakin banyak yang nggak nyangka kalau ini adalah koin palsu. Karena kalau apalagi orang awam gitu yang nggak pernah megang koin 2,5 gulden yang asli. Kalau saya bandingkan, kalian baru akan tahu ya kayak gimana aslinya sama yang palsunya. Tapi yang jelas di sini udah kelihatan banget bahwa koin ini sudah terkelupas jadi kelihatan palsu. Tapi kalau dari gurat-guratannya, kalau dari bentuknya ini asli guys. Makanya saya juga sering berpikir bahwa mungkin saja koin-koin yang berbahan perak yang saat ini ada itu juga hasil dari pembuatan castingan atau cetakan yang menggunakan mesin seperti ini, getokannya seperti ini. Tidak menutup kemungkinan untuk kebutuhan para kolektor atau penggemar koin kuno sehingga dibuatkan dengan bahan perak. Nanti dijual dengan harga mahal karena kan ada nilai numismatikanya. Makanya untuk membedakan detail sebenarnya itu agak susah, karena bisa saja dia itu menjadi sebuah koin merchant, koin apa istilahnya itu, kalau di Eropa itu kayak koin $5 itu dijadikan oleh-oleh lah, dijadikan semacam kenang-kenangan, benda kenang-kenangan. Dan ini banyak kok dibuat. Saya ngeliat di all shop itu ada yang menerima pesanan untuk koin-koin yang tiruan seperti itu dengan bahan terserah kita. Tapi pada dasarnya bahannya mereka ya jelas anti magnet, dan saya yakin kalau orang yang nggak paham itu akan cepat sekali tertipu. Ini asli castingannya bagus ini. Kalau dibilang casting kayaknya bukan casting ini, tapi digetok ini, dibuat di apa ya, kayak semacam min gitulah yang buat ini, pabrik min yang untuk membuat koin abal-abal. Hey guys, getokan pinggirnya juga ada gold, tapi nggak terlalu bagus. Getokan pinggirnya ada tapi nggak terlalu bagus. Cuman saya salvok aja sih, karena kalau sepintas ini kelihatan banget kalau bagus hasilnya. Ini bukan casting ini, karena ini rapi banget, rapi sekali. Kalau casting nggak akan segini rupanya. Ini untuk memenuhi kebutuhan para kolektor koin kuno. Kalau dibilang asli koin, tapi bahannya enggak bahan yang seperti asli koinnya. Ntar ya, tak cariin koin yang asli Wilhelmina. Wilhelmina sebaliknya.
koin golden. Goldenku mana goldenku? Oh, goldenku. My golden. Ini salah satu contoh koin golden asli. Koin golden asli yang sudah dibolongin tapi ini. Nah. Oh kan? Mirip dia, bagus juga buatannya. Besarnya lebih besar yang palsu. Ini tahun berapa? 1869, ini 1863. Ntar dulu aku cariin yang golden yang lainan. Nah, ini golden saya juga yang lainan. Buat pembanding ini berapa ini? 1869 juga. Tapi tetap besaran yang palsu, guys. Jadi kalian bisa bedakan juga yang asli sama yang palsu. Ternyata yang palsu tuh lebih besar dari yang asli. Yang ini palsu, guys. Setengah golden, gambarnya sama, cuma tahun angkat tahun yang beda. Ini bahan perak asli, ini palsu dari tembaga. Taruh. Oh, kayaknya dia rata-rata sama besar. Diameter berapa jadinya ya? Ntar kita cek ya. Oke, guys. Kalau mau dicek diameter apa perlu ya? Karena saya rasa ini ada koin palsu, jadi untuk mencari detailnya di sini udah kelihatan jelas perbedaannya, besarnya sama koin asli berbeda banget. Yang asli itu besarnya lebih kecil. Kita kembali lihat lagi. Ini kita anuin. Nah, ini dia. Beda besarnya. Beda banget, guys. Beda, kelihatan banget. Jadi kalian kalau baru belajar sebagai penggemar koin kuno, memang harus banyak melihat sama kolektor-kolektor yang udah senior lah, banyak belajar. Kalau bisa minta untuk ngeliat barang mereka supaya bisa tahu seperti apa sih gambar, bentuk, ukuran, diameter, berat, bahan. Jadi kalian tidak tertipu gitu. Atau kalau misalnya kalian menemukan koin kuno seperti gini misalnya, nganggapnya ini asli, memang ini asli koin tapi dari bahan yang palsu. Kalau yang aslinya tuh yang ini 2,5 golden. Memang gambarnya sih mirip banget. Dan banyak juga beredar koin-koin palsu yang dari Kuningan yang aduh buatannya tuh jelek sekali gitu, tapi diyakinin sama orang-orang tuh berharga. Emang sih berharga sih bahannya, sepanjang bisa kayak ini koin ini ya. Ini koin ini mungkin beratnya sekitar 35-37 lah, karena kalau ini rata-rata 32 beratnya. Ini sekitar lebih lah gitu ya. Kalau dilebur, dijadikan tambahan untuk bahan perhiasan emas, maka ini berharga, akan dinilai seperti emas gitu, guys. Jadi ini tetap berharga juga. Yang koin palsu ini bahannya yang seperti tembaga ini tetap berharga juga. Atau mungkin aja ya ini dibuat zaman dulu juga ya, untuk ngelabuin pribumi. Kalau memang ini tidak dibuat setelah merdeka atau masih dibuat zaman Belanda, karena saya pernah membaca salah satu artikel bahwa uang kuno yang pakai sen gitu, yang gobang, kalau menurut orang itu yang merah-merah, gobang merah kayak gimana ya? Aku kasih lihat contohnya. Di video saya yang sebelumnya sudah ada sih, saya ulas. Nah, nih Queen Sen ini ada yang disebut sama perak, guys.
sehingga ini dipakai untuk membayar pribumi. Yang golden kayak gini dipakai untuk membayar ekspatriat atau orang-orang Eropa. Jadi mungkin ini sekilas info dari saya terkait dengan koin fake gambar King William begitu bilang King Willem, bapaknya si Wilhelmina. Jadi ini dia koin palsunya, ini yang aslinya. Hati-hati kalian dalam bertransaksi, karena kalau kalian masih baru, lebih baik bertanya sama orang yang sudah paham. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.